Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan duduk Mbak. Saya tutup dulu ya Mbak pintunya ya. Ya. Selamat sore Mbak. Perkenalkan saya Bu Bidan Muftiyanti. Apa ada yang bisa saya bantu? Saya mempunyai keluhan hari menstruasi saya hari yang kedua itu di sebelah kanan itu gatal-gatal dan kemerah-merahan Bu. Oh iya. Sebelumnya saya tanya dulu ya Mbak, nama dan alamatnya. Nama siapa Mbak? Nama saya Nonade. Umurnya berapa Mbak? Umurnya 16 tahun. Jadi ini keluhan penjenengan hari kedua menstruasi, Ya. gatal-gatal Sama kemerah-merahan. sama kemerahan ya. Monggo kita lakukan pemeriksaan dulu, silakan. Masuk ruangan ya Mbak ya. Ya. Ini Mbak Dia, setelah kita lakukan pemeriksaan tadi ini kita temukan memang ada masalah di alat kelamin atau alat genital penjenengan. Kemungkinan ya ini kemungkinan karena kebersihan personal ya atau kebersihan diri yang kurang baik. Apa yang Anda ketahui tentang kebersihan diri? Tidak tahu Bu. Belum tahu. Belum. Pada saat menstruasi bagaimana? Biasanya ganti pembalut berapa kali sehari gitu? Ya. Kira-kira ya kalau udah banyak ganti gitu aja. Ya aku tahu. Gini ya Mbak ya, mungkin kita perlu memberikan penjelasan kepada penjenengan apa itu kebersihan diri ya, kebersihan diri pada waktu menstruasi, karena perilaku yang berkaitan dengan memelihara kesehatan untuk menjaga kebersihan pada daerah penelitian pada masa menstruasi, karena ini penting sekali untuk menjaga agar jangan sampai terjadi masalah. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi ini diantaranya praktek sosial. Jadi ada beberapa anak-anak yang selalu dimanja itu biasanya nanti pada waktu memelihara kebersihan kemungkinan terjadi perubahan pola perilaku. Biasanya apa-apa dimanja, harus melakukannya sendiri. Terus kemudian juga tingkat ekonomi pada saat ekonomi yang kurang ya ini sangat pengaruh, karena untuk menjaga kebersihan perlu sabun, perlu pembalut dan sebagainya. Juga pengetahuan tentang menstruasi, pengetahuan tentang evaluasi apabila tidak mengetahui dengan baik maka akan membuat perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian budaya, ada beberapa budaya yang tidak mendukung untuk ke arah kesehatan. Kemudian kebiasaan seseorang, kebiasaan mandi, kebiasaan mencukur, untuk rambut kemaluan, kebiasaan untuk keramas juga sangat berpengaruh. Kemudian kondisi fisik pada saat sakit dan sebagainya ini memerlukan bantuan dari orang lain. Kemudian apa saja yang perlu dilakukan pada saat menstruasi ya Mbak ya? Yaitu karena ini hal yang perlu diperhatikan itu pada saat menstruasi, karena pada waktu menstruasi itu pengeluaran kelenjar keringat itu kerjanya berlebihan atau kelenjar sebesia yang bahasanya kedokteran adalah meningkat, sehingga ini kulit itu gampang sekali berkeringat dan sehingga ini untuk kulit wajah kalau tidak dibersihkan dengan baik akan menimbulkan jerawat begitu untuk kulit rambut sama karena ini berkeringat lebih banyak, terus berminyak juga banyak, bisa menimbulkan ketombe biasanya seperti itu. Terus untuk kebersihan tubuh sama karena ini posisi ini sering lembab dan sebagainya karena berkeringat,
apalagi di daerah-daerah lipatan terutama nggih akan menimbulkan ini nggih bisa menimbulkan timbulnya jamur. Selain itu ini nggih untuk rambut nggih, rambut tadi di rambut kemaluan, kadang-kadang kebiasaan kita mencukur atau mencabut nggih, biasanya mencabut bulu kemaluan itu bisa menimbulkan infeksi atau bisa menimbulkan iritasi. Kemudian cara-cara kita mungkin untuk ini nggih, kalau mengganti apa pembalut nggih, membanting balut nggih, biasanya kan pada waktu menstruasi, kemudian kadang-kadang kita menggantinya tidak konsisten nggih, ora yen ra teles banget ora diganti, ini juga sangat berpengaruh sekali nggih kayak gitu. Kemudian untuk kebersihan pakaian, ya, pakaian mungkin perlu diganti 2 kali sehari, dan terutama untuk pakaian dalam diusahakan yang katun, ya, yang menyerap keringat agar tidak terjadi ini tadi, ya, yang menimbulkan gatal-gatal yang penyerahan alami tadi. Selanjutnya apa saja yang perlu dilakukan pada saat menstruasi, ya? Nomor 1 yaitu tadi untuk di muka, karena ini sering berminyak, berkeringat, monggo nanti untuk mencuci muka 3-4 kali sehari. Untuk rambutnya keramas 2 hari sekali. Untuk mandi pagi sore ya Mbak ya, pagi sore pakai sabun. Untuk ini juga perlu memotong kuku, membersihkan kuku, karena nanti kalau kukunya panjang kayak penjalan tadi gatal dikukur, nah, bisa menimbulkan luka. Kemudian mencuci tangan pakai sabun, itu pada saat sebelum dan sesudah menyentuh alat kelamin. Kemudian juga membersihkan kelamin dengan air bersih. Kemudian juga tidak menggunakan cairan apa itu loh yang pengharum di kadang memakai enggak Mbak? Ya, enggak pernah. Oh iya, itu sudah bagus nih, karena cairan kimia bisa menimbulkan iritasi, biasanya seperti itu. Kemudian kalau membasuh alat genitalia itu dari depan ke belakang, karena belakang itu anus kotor, jadi kalau sebaliknya bisa menimbulkan infeksi. Kemudian pembalut harus diganti setiap minimal 3 jam, atau setelah kita buang air kecil, kita buang air besar, atau pada saat mandi, seperti itu. Terus untuk mencukur rambut kemaluan perlu dicukur, karena nanti kalau tidak dicukur biasanya bisa menimbulkan itu Mbak kutu, kalau kutu gatal sekali, seperti itu. Terus tadi dampak kalau penjenengan tidak melakukan yang tadi, tidak dilakukan sesuai yang seharusnya, bisa menimbulkan tadi yang penyakit alami. Jadi gatal, bisa berjamur, atau bahkan bisa infeksi, sehingga bisa terjadi kemandulan. Dan dampak psikisnya itu juga bisa menimbulkan yang saya kalau gatal, kukur-kukur, ngoten itu kan, terus akhirnya kan tidak percaya diri, seperti itu. Dari penjelasan yang saya beri tadi, bagaimana, apakah kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, ini ya Mbak ya, ada leaflet, leaflet bisa penjangan baca-baca, nanti penjangan baca-baca, nanti bisa penjenengan pelajari lagi di rumah. Setelah itu nanti kalau masih ada keluhan 1 minggu, monggo silakan kontrol lagi. Seperti itu. Jadi saya catat dulu ya Mbak ya. Monggo dibaca.